Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya coba sampaikan di grup ini ya, melalui video ini. eh, Mungkin ini sebagai contoh saja, tentunya teman-teman lebih paham dan lebih hebat lagi dibandingkan saya. Ini yang saya maksud saya lakukan untuk membuat modul sederhana itu. Mungkin lebih tepatnya sih bukan modul, mungkin teman-teman pahamnya LKS atau LKPD. Sebetulnya is oke lah. Yang penting eh, itu tadi yang kita jelaskan di grup Zoom meeting, semuanya lebih terarah lagi. Misalkan nih saya punya materi kelas 5 tema 5. Ini bab pertamanya adalah kerja keras berbuah kesuksesan. Di sini ada bacaan. Intinya tentang ASEAN. ASEAN ini ada dia bacaan, baru anak-anak dituntut untuk membaca atau menjawab berdasarkan bacaan. Untuk pertemuan pertama ini saya buat santai-santai dulu. Itu hari kemarin tanggal 20 sampai 22 Januari. Jadi saya ini lewat bagian-bagian ini saya anggap anak-anak sudah bisalah membaca dan menjawab berdasarkan bacaan. Baru intinya adalah di sini loh, tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Maka tugas pertama saya waktu itu adalah ini. Tugas pertama 20 sampai 22 Januari saya buat sederhana karena masih di awal-awal permulaan sekolah. Walaupun sekolahnya tidak jadi, saya tuliskan di sini eh, bacaannya atau suruhannya adalah tulis ulang materi ASEAN ini di buku tulis, fotokan tulisan dan kirim ke Bapak. Nah, seperti itu arahannya. Nah, materinya adalah tentang ini, peran Indonesia di ASEAN. Saya dapatkan materi ini di Google. Dapat tuh materinya segala macam. Ini yang harus anak-anak pahami bahwa ada peran posisi tentang sandang, pangan, papan, peran posisi Indonesia di bidang tenaga kerjaan. Oke, itu untuk mengecek. Ini juga anak-anak sudah tahu membacanya dan sebagai latihannya saya buatkan 5 soal, yaitu apa sih? Yang tadi yang sudah dibaca dan ditulis itu. Itu modul pertama saya tema 5 di tanggal 20 sampai 22. Oke, coba kita lihat RPP daring yang di-download. Atau mungkin teman-teman semua sudah punya RPP-RPP begini, itu bisa dilaksanakan. Di RPP sudah jelas, ini semuanya sudah tuliskan tujuan pembelajarannya. Kita lewat saja. Sini ada materinya juga, ada bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kegiatan awalnya juga lewat, karena kita tahu ini tidak bisa dilakukan kalau kita pakai modul. Anggaplah anak-anak tuh menerima modul dan mengerjakan gitu. Tidak mungkin kita bertatap muka atau menyapa di situ. Langsung ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita cari materinya apa. Karena di RPP daring ini udah banyak yang diloncat juga. Jadi ini udah merupakan rangkumannya. Oke, di kegiatan intinya satu, siswa diminta membaca teks tentang pengalaman dari negara-negara ASEAN. Oke, itu tadi saya lewat. Ini juga saya lewat. Karena menurut saya anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan dari bacaan. Nah, yang ingin saya lebih tekankan itu adalah tadi ke apa namanya, peran siswa, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Sepertinya inti dari bacaan yang ini, yang tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN adalah ini, anak kelas 6 harus tahu apa sih peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Maka saya buatkan tugas pertamanya adalah ini, supaya anak-anak tahu peran dan posisi Indonesia di bidang tenaga kerjaan, walaupun sebetulnya wajibnya cuma itu doang di bidang ekonomi. Ini sebagai tambahan-tambahannya. Juga sama promosi-promosi dan ASEAN. Itu.
Kayaknya kalau modulnya seperti ini, cuma menulis dan menjawab soalan, menulisnya dapat, membacanya dapat, menjawab dari bacaan juga dapat. Jadi untuk pembelajaran yang dilewat cukup banyak, langsung ke bagian sini yang penting. Oke, kita lihat lagi RPP. RPP-nya di sini udah untuk ini. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin tidak bisa dilakukan. Nah, anak di sini ada kegiatan. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, siswa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku. Oh, berarti anak-anak belajar tentang magnet. Kita lihat materi selanjutnya. Ini masih seperti ini bisa dilewat. Oh, ada tentang magnet, pengantar-pengantar. Nah, pengantar-pengantarnya kita lewat saja. Oh, intinya adalah anak-anak sepertinya harus tahu jenis-jenis magnet dan apa itu magnet. Maka saya buatkan tugas seperti ini. Untuk RPP menjawab ini nih, tentang magnet, ciri-ciri magnet. Maka tugas modul yang saya buat adalah ini. Hari Selasa tanggal 25 sampai 26, saya buat ini dibuat dalam 2 hari. Maksudnya untuk santai-santai dulu. Tapi ternyata setelah saya coba, anak-anak itu dalam 2 hari sudah selesai semua modul itu. Ada yang sudah setor, ada yang sudah bertanya ini gimana. Jadi tadinya dibuat sedikit itu supaya anak-anak mampu mengerjakan, tetapi di luar ekspektasi. Ketika anak paham cara mengerjakannya, dalam 2 hari pun ini tugas selama 3 lembar ini bisa selesai gitu. Nah, jadi menjawab tadi langkah-langkah yang ada di RPP, materinya adalah tentang ciri-ciri magnet. Maka saya buat materi atau tugas belajarnya adalah satu, menulis tentang ini, kutub-kutub magnet. Ini perlu tambahkan, tulis di dalam buku. Kemudian jawab soalnya di kertas ini. Gitu. Anak-anak belajar tentang kutub-kutub magnet segala macam di sini. Lalu kita kasih soal. Nah, soalnya ini dari mana? Saya ambil sendiri dari buku tema ini. Misalkan teman-teman mau buat soal sendiri, alhamdulillah itu lebih baik lagi gitu. Itu untuk magnet. Magnet sudah mengenal magnet nih. Ini apa yang kamu ketahui magnet? Soalnya udah kayaknya bisa dijawab berdasarkan bacaan ini tentang IPA. IPA-nya ada. Lalu hari Rabu sampai Kamis, 1 lembar ini untuk 2 hari, yaitu anak-anak diminta melakukan percobaan magnet. Saya pikir ini instruksinya sudah jelas. Sudah jelas sekali. Lakukan percobaan tentang magnet berikut ini. Rekam, videokan, dan kirim ke grup. Lakukan sesuai tahapan. Jika kamu kesulitan, lakukan percobaan kamu secara berkelompok, minta bantuan dengan kawanmu yang lain. Percobaannya sudah dijelaskan, ini alat dan bahannya sangat dekat sekali dengan anak. Langkah-langkahnya pun dibuat sederhana saja. 1. Dekatkan kedua kutub dengan beberapa keadaan. Tuliskan apa yang terjadi di percobaan ini. Misalkan ditempel begini, nempel, terus si magnetnya dibalik, jadi tolak menolak. Harapannya tujuannya adalah anak-anak bisa menjawab, magnet itu bisa menarik magnet dan bisa menolak magnet juga. Jadi ada tarikan, ada tolakan dan tarikan dari sebuah magnet. Magnet dengan benda ini, ternyata magnet itu bisa menarik benda-benda logam dan tidak bisa menarik benda-benda non logam seperti kertas dan kayu. Itu tujuannya. Nah, di terakhir juga sama, anak-anak harus paham bahwa magnet bisa menembus benda-benda tipis. Itu modul ini dari situ. Sekarang kita lihat lagi RPP-nya. Ini sudah selesai nih. Ini lewat, sudah semuanya lewat. Kita tidak perlukan itu dulu sementara ini. Masuk ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ini kembali lagi, ini sudah ada tuh materinya PKN dan SBDP. Ini juga sudah lewat saja langsung ke materi intinya kita cari di sini. Nah,
Siswa diminta mendiskusikan tentang berbagai contoh reklame. Nah, kalau suruh diskusikan tidak bisa. Ini materi pertamanya adalah reklame ini. Ini saya kasih besar, tanda merah, ini adalah inti materinya. Di sini juga sama, reklame, ciri-ciri reklame, intinya itu. Terus di sini juga ada tentang menceritakan pengalaman-pengalaman menuliskan pendapat tentang keberagaman usaha. Kayaknya agak, intinya adalah kegiatan ekonomi untuk IPS-nya, tapi nanti disampaikannya di bagian lain. Hari ini untuk RPP kedua ini saya ambil materi reklame. Maka bentuk model modul yang saya buat adalah wah, ini langsung ke matematika. Oh iya, berarti dia masuk ke modul yang ini nih. Di sini ada reklame. Nah, saya ambil di modul tanggal 3 Februari ini. Jadi bentuk tugasnya adalah ini aja ditulis. Tulis. Sudah jelas. Ini yang harus anak-anak tahu, reklame adalah tujuannya apa? Contohnya apa? Anak-anak dikasih sajikan, oh ini contoh brosur, oh ini contoh spanduk, oh ini contoh selebaran. Dari mana saya dapat gambar-gambar ini? Dari buku tema. Bagaimana caranya? Saya gunakan aplikasi PDF Edit ini. Saya ambil misalkan materi reklame. Materi reklame ini kita cari. Nah, ini. Nah, saya ambil gunakan aplikasi PDF Edit, Snapshot. Saya ambil begini. Nah, langsung di copy di tempat yang kita inginkan. Misalkan saya copy di sini dulu deh sebagai contoh. Gambarnya kita nggak usah susah-susah download lagi. Cari saja di buku tema. Atau teman-teman punya jaringan yang lebih bagus, dicarikan reklame yang real, brosur atau poster yang real juga itu lebih baik lagi. Nah, itu satu aplikasi yang bisa digunakan di PDF Edit ini. Snapshot, kita ambil saja langsung gambarnya. Atau saya mau ini copy bacaan, boleh juga, tinggal aplikasi yang Select Text ini. Itu. Nah, tadi ternyata banyak yang dilewat tuh. Ada tentang bagian-bagian jaring-jaringan atau ciri khusus dari bangun ruang. Maka saya buat materinya adalah suruh mencatat saja. Suruh mencatat ciri-ciri rumusnya tentang bangun ruang karena ada di materi tematik itu. Seperti itu. Nah, metode yang saya pakai kayaknya ini cukup ditulis lah. Kalau dijelaskan atau apa, suruh lihat video kayaknya susah. Ini tulis dulu. Nah, ini modul yang minggu kemarin udah sampai sini doang. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, baca lagi tuh materi di RPP apalagi. Ini kita lewat, langsung ke sini. Siswa diminta baca teks, menuliskan pertanyaan tentang, nah ini mungkin ada teks berkaitan dengan kerja keras. Kerja keras ini saya belum buat modulnya, tapi rencana akan saya buat dalam bentuk bacaannya mungkin saya ambil di tema 5 ini. Wah, tidak ada. Ini apa namanya? Downloadannya tidak bagus, jadi hilang beberapa teksnya. Itu intinya adalah tadi untuk materi ini saya akan buatkan modul berupa bacaan dengan soal yang lebih bervariasi lagi.
Biasanya kan di buku tematik itu buku tema bacaan dengan soalan 5 gitu ya, isian. Nah, saya ingin mengganti soal isian itu menjadi soal pilihan ganda. Pilihan ganda untuk mengajarkan tentang kerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang membawa kesuksesan. Intinya kan itu. Oke, sudah tuh materi selanjutnya. Saya cari lagi di sini. Siswa diminta untuk menemukan informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana pemilik usaha ini. Intinya kegiatan wawancara ya. Nanti kegiatan wawancara. Eh, Kalau saya mungkin untuk kelas 6 sekarang tidak diperlukan. Langsung saja misalkan nanti saya kasih materi tentang wawancara. Apa yang harus disiapkan ketika wawancara. Apa itu wawancara. Baru kita buat misalkan soalan-soalan tentang wawancara supaya anak-anak lebih paham. Jadi tidak ada tugas untuk mewawancarai. Saya pakai tugas yang lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Intinya adalah saya menggunakan acuan RPP ini, RPP daring ini untuk mengajarkan atau membuat modul. Karena RPP ini udah merangkum dari modul atau buku tematik yang ada sama Bapak Ibu di sekolah. Sekali lagi, ini aplikasi yang bisa dipakai, gambar, snapshot, untuk mengambil fotonya, untuk mengambil teksnya, mana nih? Nah, misalnya teks mau diambil, teksnya ini ambil pakai menu yang ini. Nah, yang ini nih, yang ini di pojok kiri atas. Saya blok seperti ini. Lihat ini apa sih muncul begini? Saya blok dulu. Oh, tidak bisa yang ini. Coba saya cari yang file yang lain dulu. Kalau di buku yang lain ini bisa. Sorry. Sekarang saya mau ambil teks inilah. Nah, ini bisa. Tinggal di blok, di copy biasa. Langsung kita pastekan di lembar modul yang Bapak Ibu siapkan. Begitu. Jadi dua aplikasi yang bisa dipakai, Word dengan PDF Edit ini untuk mengedit buku tema menjadi sebuah modul. Sekali lagi selamat berkarya teman-teman. Pokoknya semangat lah. Kalau ada apa-apa kendala komunikasi aja. Insya Allah kalau saya siap saya bantu. Semangat.